Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Tajul Arus, lebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini masih diberi oleh Allah kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga kita dapat hadir dalam majelis taklim ini. Moga-moga mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Khamis yang lalu kita berbicara tentang mengikuti Nabi, bisa juga secara jaliyatin. Kemudian yang nomor 2 wa khafiyatin. Mengikuti Nabi secara terang, yang berupa sholat, kemudian
yang berupa puasa, zakat, ibadah haji, dan jihad. Kemudian mengikuti Nabi yang nomor 2 berbentuk wakhofiyatin. Yang nomor 2 berbentuk samar. Yang tadi transparan, yang ini samar. Yang berbentuk samar ini ada kaitannya dengan ketika kita menjalankan sholat. Bisakah kita khudur? Ketika kita ruku, sadar enggak ketika ruku ini menghadap Allah? Ketika kita sujud, sadar enggak ketika sujud ini kita menghadap kepada Allah? Ketika i'tidal dan lain sebagainya, sadar enggak kita posisinya duduk, rukuk, dan lain sebagainya? Itu menteladani dan mencontoh Nabi. Kemudian kalau ketika kita itu menteladani Nabi, ketika kita pada waktu sholat tidak mampu atau belum bisa khudur, menghadirkan Allah di dalam gerakan-gerakan sholat, begitu juga tidak mampu melakukan tadabbur ayat-ayat atau bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, mulai dari takbir, sudah iftitah, membaca Fatihah, dan lain-lain sebagainya, itu menunjukkan hati kita itu dalam posisi sakit. Dalam posisi sakit, kalau sakit, wajib kita berobat. Kalau kita sakit fisik, kemana Pak Dok? Ke dokter. Ya toh? Sakit darah tinggi, ke dokter. Sakit apa? Jalannya rematik, ya toh? Kita ke dokter. Tetapi ini adalah sakit rohani. Sakit rohani itu di sini diterangkan maradon badinan min kibrin wa ujubin wa ghairi dzalik. Antara lain disebutkan penyakit rohani itu berbentuk takabur, atau berbentuk ujub, atau berbentuk riya, atau berbentuk hasud, dengki, dan lain-lainnya yang ada kaitannya dengan penyakit hati. Sehingga kalau posisi diri kita itu seperti itu, maka kita wajib melakukan apa? Pengobatan. Kemarin sudah kita bahas. Pengobatannya antara lain dawa qalbin khamsatun wa tilawatun bi tadabburil Qur'an wa bil badil khala wa qiyamul lail wa tadarrub bisyahar wa mujalasatu sholihin al fudhala. Obatnya tilawatul Qur'an bi tadabburil makna. Kita membaca Al-Qur'an, artinya dimengerti, setelah artinya dimengerti direnungkan, setelah artinya direnungkan berusaha dipraktekkan. Tujuannya Al-Quran itu seperti itu, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat minal huda wal furqan. Mulai dari kita mau tidur sampai beraktivitas, bagaimana kita berupaya gerak-gerik kita, gerak-gerik zahir maupun gerak-gerik batin itu sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Sesuai dengan nilai Al-Quran. Makanya obat yang pertama tilawatul Quran bitadabburil makna. Kita baca sedikit-sedikit aja. Misalnya kita baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim ini apa? Kalau nggak bisa, beli Quran terjemah. Ya, beli Quran terjemahan. Misalnya Alif Lam Mim,
Kalau di dalam tafsir Dalalain, Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang mengerti dari maksud dari alif, lam, mim. Tapi kalau di dalam tafsir-tafsir yang lain, tafsir Ibnu Abbas dan sebagainya, itu ada makna-makna tersendiri. Itu maksudnya seperti itu. Artinya apa? Artinya kita belajar membaca Al-Quran, tapi direnungkan. Kalau direnungkan ini ada hal yang tidak dimengerti, ditanyakan. Gitu? Ini gimana ini? Maksudnya ini apa? Gitu? Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Allah. Siapa Allah? Kemudian sifat Allah Ar-Rahman. Kemudian sifat Allah Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Jadi terus menerus kita berupaya. Sehingga dengan mengerti arti dari Al-Quran, kemudian direnungkan, setelah direnungkan berusaha mempraktekkan isi dari Al-Quran. Jadi kita ini wajib oleh ilmu, tapi kalau sudah oleh ilmu wajib diamalkan. Kalau kita punya ilmu tidak diamalkan, ya toh, maka ilmu itu tidak memberikan satu barokah kepada diri kita. Contohnya kemarin saya tanya, atau itu Senin Kamis puasa enggak? Atau belum? Nunggu apa Pak toh? Usianya kan 72. Nah, itu contoh saja. Tak usah tinggi-tinggi, Senin Kamis saya. Nunggu apa Pak toh? Nunggu apa? Ya, ini contoh aja. Jadi kita cari ilmu monggo, silakan cari ilmu, silakan mendengar materi-materi dan sebagainya. Tapi yang lebih penting, apa yang kita amalkan? Apa yang kita tingkatkan itu? Kemarin kita bisa membahas tentang tahun baru. Apa inti daripada tahun baru itu? Apa yang kita tingkatkan? Usia kita tambah lama tambah berkurang, kematian kita tambah lama tambah dekat. Tetapi kenapa nilai kesadaran itu kok tambah berkurang? Kenapa Pak Toh? Karena ada nafsu. Nafsu apa? Nafsu amarah. Kemudian yang nomor 2 kan ada apa? Iblis. Nah, kemudian yang nomor 3 ada apa? Manusia. Yang nomor 4 ada apa? Jin. Kemudian yang nomor 5 apa? Lingkungan. Makanya istilahnya setiap hari, setiap detik, setiap saat apa yang kita tingkatkan. Ya, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Mangkana yaumu khairun min nafsi wa warabihi. Kalau Pak Toh pada hari ini ngaji maghrib, kemarin tidak ngaji maghrib, berarti hari ini beruntung. Kalau pada hari ini Pak Toh membaca sholawat, katakanlah ya toh, 200 kali, kemarin tidak 200, tapi sedikit, banyak ini berarti beruntung. Kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan ittaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Maksudnya sesuai dengan kemampuan itu upaya. Berupaya, berusaha. Atau bisa mengangkat beban 50 kilo. Kuat enggak? Kuat ya. Tapi Pak Toh gak mau mengangkat 50 kilo, yang diangkat itu 20 kilo, 25 kilo, gak sampai 50. Nah itu namanya bukan mastata'tum, tetapi masyi'tum, sakarepe dewi. Ya, sakarepe dewi. Ya, sehingga apa? Sehingga peningkatan itu kembali kepada diri kita. Jadi untuk menyembuhkan penyakit rohani yang ada di dalam diri kita masing-masing, antara lain yang pertama baca Al-Quran, bitadaburil makna. Walil batnil khala. Ojo warek-warek. Kita kan warek terus Pak Toge. Isu sarapan, beduk makan siang, malam makan malam.
Nabi kan kalau lapar makan, tapi kalau kate wareg berhenti. Jika tidak yo, kita makan kate wareg terus noai, tambah enak diterus no mau. Nah, itu istilahnya walil badnil holah, minimal kita berusaha berlatih Senin Kemis, berlatih untuk berpuasa. Kemudian tengah bulan 13, 14 dan 15. Berusaha, latihan. Kalau tidak ada seperti itu, apa gunanya kita hidup ini? Kita hidup kan ad-dunya masyru'atul akhirah. Hidup ini mencari bekal. Ketika kita kembali kepada Allah, itulah memanennya. Oke, itu istilahnya saya ulang-ulang supaya kita itu bisa latihan, tidak hanya mendengar saja, tapi berusaha melatih diri. Itu kitab ini kan kitab untuk bagaimana berusaha untuk melatih diri. Seperti dulu kita belajar kitab Kifayatul Adhiyah wa Minhajul Asfiya Aitorikil Auliya. Ataukah saya seling-selingi kitab Hikam, gitu? Atau saya kitab ini Tajul Arus, gitu? Yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Diseling-seling, Pak, ya. Jadi kita berusaha, kita menyembuhkan kalau diri kita ini sholat. Merasa nikmat enggak, Pak, ketika sholat itu? Nikmat. Gak kesusu. Tidak kesusu. Masih ingat, masih itu ya, masih ingat yang lain ya. Itu menunjukkan bahwa diri kita itu masih kotor. Ada yang namanya nurul Islam. Ada yang namanya nurul iman. Ada yang namanya nurul ihsan. Nurul iman, nurul Islam, cahaya Islam. Sinar, cahaya itu sinar yang ada di dalam hati, cahaya Islam. Kalau sinarnya ini terang, maka manfaatnya orang yang sholat, orang yang zikir, orang yang baca Al-Quran merasa nikmat. Tetapi kalau kita sholat gak ada nikmatnya, tergesa-gesa, menjadi beban dan sebagainya, itu tandanya cahaya Islam masih redup. Redup itu apa? Masih gelap. Nah, kalau sudah kondisi cahaya iman gelap di dalam diri kita, sholat gak tenang, baca Quran gak serius, baca sholawat kadang-kadang baca, kadang tidak, zikir kadang-kadang baca tidak. Jangan sampai seperti itu. Minimal ketika kita kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, minimal cahaya Islam ini bersinar. Tanda-tandanya apa? Cahaya Islam bersinar. Maca selawat nikmat, sholat nikmat, poso nikmat, baca Quran nikmat. Itu tandanya. Kalau diri kita belum merasakan seperti itu, berarti masih berjuang. Ngerseni hati, dosa-dosane diberseni. Dosane lisan diberseni, dosane meripat diberseni, dosane telinga diberseni, dosane tangan diberseni, kaki, perut, farji, pintu depan dan pintu belakang. Itu minimal cahaya Islam itu bersinar ketika kita kembali di hadapan Allah. Jangan sampai tidak bersinar. Yang nomor 2, cahaya iman. Cahaya iman ini ketika cahaya iman bersinar, seseorang itu nikmat ketika berbuat hal-hal yang bersifat rohani. Contoh ikhlas. Ikhlas itu merupakan nikmat. Berarti cahaya iman sudah bersinar. Kemudian ikhlas. Kemudian yang nomor 2, sabar. Ridho. Apa ridho, Pak Tom? Menerima apa yang diberikan oleh Allah. Ikhlas. Ya toh? Ikhlas itu merupakan
cahaya iman ketika orang itu ikhlas, terasa bahagia, terasa nikmat. Kemudian yang nomor 3, cahaya ihsan. Apa ihsan itu? Cahaya ihsan ini seseorang itu sudah musyahadah, sudah melihat Allah dengan nur basyirah. Melihat Allah di dalam setiap aktivitas dan setiap fenomena yang ada pada diri kita maupun yang ada di alam seluruh jagat raya. Jadi ada cahaya Islam, ada cahaya iman, dan ada cahaya ihsan. Kita bisa melihat, oh saya ini masih belum cahaya Islam. Oh apalagi cahaya iman, apalagi cahaya ihsan. Butuh berjuang. Oke. Ini sementara evaluasi materi-materi kemarin dalam rangka untuk membekali terutama diri saya sendiri, umumnya yang hadir ini diulang-ulang supaya kita mau praktek dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Pakai Mas, silakan. Ya. Ya. Oke. Tadi sudah saya jelaskan cahaya Islam, cahaya iman, dan cahaya ihsan. Ihsan itu pengertiannya anta'budullah. Ibadalah kepada Allah. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah melihat diri kita. Jadi kita merasa dipantau, didelok, dilihat. Hati kita, kerentek kita, begitu juga aktivitas zahir kita dilihat Allah. Kalau kita sudah merasa diri kita dilihat Allah, kita berupaya menjadi yang baik. Kita evaluasi mulai pagi sampai zuhur, ada kebaikannya, berterima kasih pada Allah. Semuanya itu adalah ma'unah dari Allah. Tidak bisa manusia itu berbuat kebaikan kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau kita evaluasi diri kita itu baik, bersyukur kepada Allah. Kalau kita evaluasi diri kita itu masih ada kekhilafan, mohon maaf kepada Allah. Kalau dosa kita kepada Allah, kita mohon maaf kepada Allah. Kalau dosa kita kepada sesama manusia, kita mohon maaf kepada sesama manusia. Jadi itu pengertiannya. Ihsan bisa juga diartikan anta'budullah ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Kemudian pengertian ihsan yang berikutnya tadi, ihsan itu adalah musyahadah. Ini tingkatan-tingkatan orang yang sudah menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah bukan dengan mata ini. Mata ini namanya basar. Oh, saya melihat lampu. Mata ini. Tapi mata batinnya, apa lampu ini? Ada kudrat dan iradatnya Allah. Artinya, mata zahir ini ada lampu, mata batin memandangnya itu ada kudrat dan iradatnya Allah. Bisa musyahadah. Musyahadah apa? Menyaksikan. Apa yang kita saksikan ini adalah fi'lullah. Apa yang kita saksikan ini adalah tajallinya Allah.
Apa yang kita saksikan ini adalah apa? Makhluk-makhluknya Allah. Dan itu pun sebagai satu harus kita baca. Kita baca Al-Quran, itu namanya ayat-ayat tauliyah. Bismillah saya itu. Tapi kita membaca fenomena diri kita, fenomena apapun, itu namanya harus kita baca juga. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita baca. Setelah kita membaca, menunjukkan bahwa sebagai satu pelajaran diri kita untuk mendekatkan kepada Allah. Oke, monggo Pak Amir, silakan. Ya. Ya, terus? Ya, ya. Berjuang. Maksudnya berjuang. Memang hidup ini adalah berjuang. Maksudnya berjuang itu satu sisi ada yang namanya fujur, satu sisi ada yang namanya fitrah. Tetapi ketika kita sudah terbiasa merespon hal-hal yang baik, sedikit demi sedikit akan menuju satu kebaikan. Itu namanya berjuang. Makanya ya toh, jihadul akbar, ya toh, jihadul nafs, memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu perang besar. Mengapa dikatakan perang besar? Satu sisi nafsu amaro ini gendoli. Kemudian nafsu nilai-nilai nafsul mutmainnah atau nilai-nilai fitrah ini mengajak kebaikan. Kalau kita sudah terbiasa merespon yang amaro ini, lama-kelamaan akan didominasi, dikuasai, akan berat. Tetapi kalau lama-lama yang kita respon itu adalah nafsu mutmainnah atau fitrah, maka kita sedikit demi sedikit akan menjadi baik dan akan terbiasa dan akan menjadi mudawamah, dan akhirnya kalau kita tidak melakukan itu akan terasa tidak nikmat. Ada nilai-nilai kenikmatan. Itu memang butuh perjuangan. Harus terus-menerus dilatih. Kalau langsung ujuk-ujuk bisa latihan. Yang penting kita sudah tahu medianya. Oh, kita berpikir tafakkaru sa'atan. Berpikir satu saat lebih baik daripada antara lain ibadah sunnah yang tidak diimbangi dengan tafakkur 1 tahun. Lebih baik berpikir satu saat ini, waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang sepertiga malam akan menghantarkan diri kita untuk berubah. Jadi sedikit demi sedikit terus dilakukan supaya sedikit ini akan menjadi baik. Ya, tanya Pak Tom. Ya. Ya. Saya membaca. Ya. Hari ini baca sekian. Ya. Hari ini baca sekian. Ya. 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 Terus? Ya. Bisa. Jadi zikir itu kan dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah. Ada yang namanya zikir sirri, kolbi dalam hati Allah. Atau pernah zikir kolbi? Di dalam hati. Dalam hati. Allah. Ya. Ya. Jadi bisa, karena dengan zikir Allah itu ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya toh? Akan menjadi hati yang tenang. Tenang itu bukan berarti tidak diuji, pasti diuji. Karena zikir, ya toh, meskipun khudur maupun hatinya tidak khudur, lebih baik kita zikir
daripada tidak zikir. Karena zikir akan mengantarkan diri kita untuk dekat kepada Allah. Bisa atau nggak apa-apa? Zikir apa? Qalbi. Allah, Allah dalam hati. Nggak apa-apa. Ya, di setiap saat dilatih. Wonten? Ya. Wonten lagi apa ya, Mas? Ya, silakan. Hmm. 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 Ya. Ah. Hmm. Hmm. Ya. Ya, oke. Jadi Pak Kemas sudah puasa Senin Kemisnya sudah istiqomah enggak? Belum. Belum. Terus. Ya. Kalau sudah istiqomah ditambah dengan puasa Yaumul Bid. 13, 14, 15. Nah, bulan apa? Bulan Komariah. Kalau bulan Komariah itu tanggal 13, 14, 15. Di samping Senin Kamis, kemudian juga tanggal 13, 14, 15 ditambah itu. Insya Allah dengan tadi ya toh, membaca Al-Quran tidak tadabburil makna. Walil batin qala Senin Kamis dan tengah bulan. Wa qiyamul lail salat malam. Wa tadarru zikir seperti kamalan. Wa mujalasatil fardhi fudhala menghadiri majelis-majelis taklim. Itu dalam rangka untuk membersihkan hati. Tazkiyatun nafs. Bagus. Insya Allah dengan mudawamah, dengan terus-menerus Allah akan memudahkan manjadda wajadda. Kata pepatah Arab, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan menemukan keberhasilan. Untuk Jabri? Jadi itu adalah evaluasi materi kemarin, antara lain kenapa kita kok tidak sholatnya kok tidak rasa nikmat. Kadang-kadang sholat menjadi beban. Kadang-kadang sholat itu adalah ingat permasalahan-permasalahan di luar sholat masuk di dalam sholat. Itu ditandakan di sini ada penyakit-penyakit hati yang harus dihilangkan. Ujub dihilangkan, takabur dihilangkan, hasud dihilangkan, benci kepada orang lain dihilangkan. Penyakit-penyakit apapun yang ada di dalam hati harus dihilangkan. Ya toh? Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita ini adalah mampu hudzur. Ketika kita sholat, mampu menghadirkan Allah. Ketika kita zikir, mampu menghadirkan Allah. Jadi zikir tadi ada yang zikir qalbi artinya Allah, Allah. Ada yang zikir lisan, la ilaha illallah, artinya la mawjuda illallah, la mahbuba illallah, la maksuda illallah. Lisannya zikir, tapi hatinya seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah lisan. Tapi hatinya la maksuda illallah, la ilaha illallah, la salah satu aja. Salah satu dari itu aja. La ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat di dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kesuksesan kecuali Allah.
Tidak ada yang memberi kesembuhan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kekuatan kecuali Allah. Lisannya zikir, hatinya itu tadi. Lisannya la ilaha illallah, hatinya la maujuda illallah. Itu kalau dilakukan terus-menerus mampu membersihkan hati. Tapi kalau lisan toh hatinya tidak, nggak bisa. Misalnya lisannya toh la ilaha illallah, la ilaha, masih belum tembus. Berarti harus lisannya zikir, hatinya juga zikir. Mudawamah akan ada perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kita. Itu harus dilakukan. Kadang-kadang kita zikir sirri, zikir qalbi Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang kita zikir tadi jahri bersama-sama setelah jamaah itu la ilaha illallah. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.